Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, sekaligus menjadi video motivasi untuk teman-teman guru honorer yang belum lolos di tahap 1 P3K Guru 2021. Jadi di sini admin mencoba merangkum 5 kemudahan guru honorer non-serdik dan non-afirmasi agar lolos ASN P3K di tahap 2 P3K Guru. Jadi ini video terkhusus untuk teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan tidak memiliki afirmasi atau memiliki afirmasi usia dan kategori 2. Oke, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja ke video informasinya. Jadi kemudahan yang pertama teman-temannya adalah bagaimana penentuan akhir jika di sekolah ada satu formasi guru yang mengajar di SD Induk, ada 2 orang yang lulus passing grade tapi yang nilai tertinggi bukan yang masa kerja yang sudah lama. Apakah tidak ada pertimbangan masa kerja? Mohon penjelasannya admin. Ini adalah salah satu pertanyaan dari teman-teman subscriber di channel ini. Nah, jadi di sini perlu teman-teman pahami, untuk pertimbangan masa kerja atau masa pengabdian itu masih sementara diperjuangkan di forum-forum guru honorer ya. Semoga saja perjuangan itu bisa membuahkan hasil teman-teman ya, dan kita berdoa bersama. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke informasi yang cukup penting lainnya. Yang pertama, kemudahan yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer di tahap kedua nanti adalah, yang pertama adalah guru honorer itu bisa langsung memilih kembali formasi di sekolah induk jika masih tersedia. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang melamar formasi di sekolah induk. Jika seandainya teman-teman tidak lolos di tahap pertama dan tidak ada yang mengisi formasi teman-teman di sekolah induk, maka secara otomatis teman-teman bisa kembali memilih formasi di sekolah induk dengan catatan masih tersedia. Contohnya misalkan di formasi di sekolah induk itu ada 2 formasi, kemudian gurunya juga ada 2. Satu gurunya itu berhasil lolos passing grade sedangkan satu gurunya gagal, maka secara otomatis menyisakan satu formasi dan satu guru honorer. Jadi secara otomatis satu formasi itu kembali akan diisi oleh guru honorer yang ada di sekolah induk itu. Maka secara otomatis ini kembali mengulangi di tahap 1 dan membuka kembali peluang emas teman-teman untuk lolos P3K di sekolah induk tersendiri. Pertanyaannya bagaimana jika seandainya kita melamar di sekolah lain? Nah, sedangkan di sekolah lain itu sudah terisi pada saat tahap 1 alias kita tidak lulus passing grade dan sudah diisi oleh guru honorer lain, maka secara otomatis teman-teman akan kembali mengisi formasi di sekolah lain yang belum terisi. Jadi nantinya akan muncul atau kita akan memilih formasi di sekolah sasaran atau sekolah lain yang masih tersedia dan memungkinkan teman-teman untuk melamar formasi di sana. Seperti itu jawaban untuk sementara teman-teman ya. Mudah-mudahan ada kebijakan baik, ada kebijakan yang luar biasa dari Kemendikbudristek teman guru honorer non-serdik non-afirmasi untuk lolos di tahap kedua nanti. Kita berdoa karena perjuangan memang belum berakhir, seperti itu. Kemudian kemudahan yang kedua teman-teman adalah ini. Kemudahan kedua adalah guru honorer mendapat penegasan dari Kemendikbudristek agar mempelajari materi di guru belajar seri P3K dan antisipasi. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa Kemendikbudristek itu sudah memberikan penegasan bahwa teman-teman harus kembali mempelajari modul materi di guru belajar seri P3K. Kenapa? Karena itu dilansir di jpnn.com kemarin teman-teman ya. Kemendikbudristek mengatakan bahwa fasilitas itu bisa dipergunakan kembali oleh teman-teman guru honorer agar bisa kembali mengakses materi di guru belajar seri P3K. Nah, artinya apa? Artinya bahwa teman-teman itu tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya di tahap kedua rata-rata soal yang keluar bisa jadi itu rata-rata soal nantinya diambil dari modul belajar guru seri P3K. Jadi teman-teman wajib untuk mempelajari kembali modul yang ada di SIM PKB seperti itu. Dan dari admin sendiri untuk mengantisipasi misalkan soalnya masih seperti di tahap pertama, maka teman-teman bisa mempelajari materi
dan soal-soal FR yang beredar ya. Tentunya teman-teman sudah paham semua ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari kembali materi dan soal-soal FR yang beredar ya, di baik itu di YouTube atau di Google. Teman-teman bisa googling atau browsing seperti itu. Namun demikian kita harus tetap memperhatikan penegasan dari Kemendikbudristek agar mempelajari materi di guru belajar seri P3K seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke kemudahan yang ketiga. Kemudahan yang ketiga teman-teman adalah guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik itu punya 2 kali kesempatan ya. Jadi masih punya 2 kali kesempatan. Setelah teman-teman tidak lolos di tahap 1, maka secara otomatis teman-teman sebenarnya masih punya 2 kali peluang di tahun 2021, yaitu di tahap 2 dan di tahap 3. Nah tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer, non-sardik dan non-afirmasi, mengingat rata-rata teman-teman guru honorer negeri yang memiliki sardik kemungkinan besar itu lolos di tahap 1. Jadi secara otomatis di tahap 2 nantinya itu teman-teman tidak akan terlalu banyak lagi bersaing dengan rekan-rekan guru honorer negeri yang memiliki sertifikat pendidik seperti itu ya. Dan apalagi apabila teman-teman memilih di sekolah induk, bisa jadi teman-teman kembali akan mengunci formasi dan diprioritaskan kembali untuk melamar di sekolah induk masing-masing. Nah, bagaimana pertanyaan jika ternyata ada guru honorer atau rekan-rekan kita di guru swasta ataupun lulusan fresh graduate? Itu tentunya teman-teman itu merupakan hal yang wajar, karena ini menjadi peraturan dari Kemendikbudristek bahwa di tahap kedua nanti guru swasta dan lulusan PPG itu sudah bisa masuk untuk memilih formasi untuk pertama kalinya. Namun khusus untuk lulusan PPG pada saat memilih formasi itu disesuaikan dengan domisili. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi secara otomatis peluang teman-teman guru honorer negeri di tahap kedua tetap besar teman-teman ya. Oke, tinggal bagaimana belajar dari pengalaman di tahap 1 kemarin tentang tipe-tipe soal dan soal-soal yang keluar nantinya yang diprediksi bisa juga keluar di tahap kedua seperti itu. Kita lanjut ke kemudahan yang keempat ya. Nah, kemudahan yang keempat teman-teman di sini yang paling penting adalah tabungan nilai itu bisa digunakan kembali. Contohnya lolos passing grade tapi tidak lolos. Misalkan admin berikan satu contoh, misalkan di sekolah induk itu ada ada satu formasi teman-teman ya. Nah, misalkan nantinya di sekolah induk teman-teman itu, anggaplah di sekolah induk misalkan satu formasi ya, sedangkan guru honorernya kan 2 pada saat itu. Nah, setelah teman-teman melamar di sekolah induk teman-teman, ternyata keduanya ini ternyata guru honorer ini yang ada 2 ini ternyata sama-sama lolos passing grade. Jadi secara otomatis dilakukan perankingan berdasarkan nilai. Nah, salah satu diantaranya kan otomatis tidak lolos ya, tapi tetap lolos passing grade. Nah, itulah maksudnya. Nah, pada saat pemilihan formasi nantinya, otomatis pada saat penentuan nilai terakhir teman-teman bisa menggunakan passing grade teman-teman di tahap 1 untuk digunakan kembali di tahap 2 jika memang nilai di tahap 1 jauh lebih tinggi ketimbang nilai yang ada di tahap kedua. Misalkan di tahap kedua nantinya ternyata teman-teman tidak lolos passing grade, tapi di tahap pertama lolos tapi tidak bisa menjadi ASN, maka secara otomatis passing grade yang teman-teman akan pakai adalah passing grade yang ada di tahap pertama kemarin. Tapi dengan catatan teman-teman melamar di jabatan yang sama. Misalnya di tahap 1 teman-teman melamar di sekolah induk, misalnya di SDA, sedangkan di tahap kedua karena di SDA itu sudah terpenuhi kuotanya, maka teman-teman melamar di SDC. Nah, maka itu dikatakan satu jabatan ya, seperti itu. Jadi passing grade-nya itu bisa digunakan. Jadi ini merupakan salah satu peluang bagi teman-teman guru honorer seperti itu. Kemudian afirmasi itu bisa juga digunakan kembali teman-teman ya. Afirmasi misalkan teman-teman memiliki afirmasi K2, afirmasi usia, itu masih bisa digunakan di tahap kedua. Dan yang paling penting adalah tentunya teman-teman sudah memahami semua bahwa sementara ini terjadi perjuangan petisi ya, dukungan petisi untuk agar adanya pemberian kebijakan afirmasi untuk pengabdian ya atau masa kerja berdasarkan NUPTK. Jadi kita berharap agar betul-betul kebijakan penambahan afirmasi berdasarkan masa kerja atau pengabdian itu bisa direalisasikan oleh Kemendikbud untuk membantu rekan-rekan guru honorer di tahap 2 nantinya. Kita berharapnya seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kelima.
Kemudahan yang kelima teman-teman seperti ini. Tipe soal itu relatif sudah tidak asing lagi. Nah, jadi ini yang paling penting yang harus teman-teman guru honorer pahami. Dan ini menjadi kenyataan. Ketika kita sudah melalui suatu tes, maka secara otomatis pada saat tes kedua, otomatis itu tipe soalnya pasti tidak jauh berbeda teman-teman. Bahkan ada yang mungkin sama. Jadi secara otomatis tipe soal relatif itu sudah tidak asing ya. Maksudnya tidak asing lagi. Karena itu berdasarkan pengalaman di tahap 1. Itu bisa menjadi pelajaran berharga untuk menetapkan strategi belajar yang tepat. Maksudnya strategi belajar yang tepat, teman-teman selain mempelajari modul belajar seri P3K yang dianjurkan oleh Kemendikbudristek, teman-teman juga bisa mempelajari soal-soal atau materi FR yang sudah diujikan di tahap 1 yang berhasil dirangkum oleh teman-teman sekalian. Seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak beredar di Google, banyak beredar di YouTube tentang materi-materi FR-nya teman-teman. Jadi itu bisa dimanfaatkan bagi teman-teman untuk bisa menembus passing grade nantinya di tahap kedua. Jadi dari kesimpulan ini, mulai dari poin 1 sampai 5, kita bisa berkesimpulan bahwa sebenarnya ketika teman-teman tidak lulus di tahap pertama, itu artinya perjuangan belum berakhir. Saya ulangi, perjuangan belum berakhir. Tanamkan motivasi di dalam diri teman-teman bahwa perjuangan belum selesai, karena pemerintah memberikan kita kesempatan 3 kali teman-teman ya, memberikan kita kesempatan 3 kali yang sebenarnya itu harus dimaksimalkan oleh seluruh guru honorer yang tidak lulus di tahap pertama. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan bisa berusaha untuk lolos P3K di tahap 2 nantinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.